Prof, ini bicara moral, tadi akhlak segala macam. Terus tadi bilang sekolah-sekolah harus dipasangkan CCTV. Mungkin orang-orang nggak berpikiran kalau sekolah, Bunda Neng, jadi tempat pelaku atau predator seksual malah bisa berbebas dengan leluasa seperti Bu Retno bilang banyak blank spotnya di sekolah di situ. Apalagi dong yang harus bisa dipercayakan oleh orang tua? Bagaimana orang tua bisa percaya menitipkan anaknya ke institusi pendidikan? Nah itulah, jadi dalam hal ini tentunya lembaga pendidikan itu sendiri atau masyarakat di mana lembaga pendidikan itu berada. Itu memang tidak bisa kita tidak katakanlah masyarakat tidak mempedulikan. Terutama di sini tentunya pertama pemerintah ya kan. Pemerintah pusat di sini, pemerintah daerah. Nah, masyarakat memang di sini masyarakat itu ada kewajiban. Ini ada di dalam pasal 25 dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Di masyarakat ada kewajiban Kewajiban seperti apa? Ya, di sini mungkin kalau boleh saya bacakan. Jadi kewajiban dalam tentu masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, ini anak itu kan diantaranya kejahatan seksual di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Mungkin ini Ibu Retno dan Pak Reza yang lebih tahu karena beliau-beliau ini berkecimpung di perlindungan anak. Itu disebutnya tuh kejahatan seksual loh. Bukan kekerasan seksual ada dalam pasal 76 ya, 76D dan E kalau tidak salah di situ. Lainnya kejahatan seksual. Nah, di sini orang tua bagaimana? Orang tua mempercayakan kepada lembaga pendidikan, entah formal atau informal. Tentunya hal ini melihat dari orang yang katakanlah lembaga atau pimpinan dari lembaga itu yang dipercaya. Kalau misalkan lembaga itu, pimpinan dari lembaga itu tidak bisa dipercaya, nggak mungkin lah. Nah, untuk bisa dipercaya bagaimana? Tentunya tadinya kan juga, wah ini orang bisa dipercaya, menjamin lahir batin katakanlah seperti itu ya kan. Tapi parameter ukurannya apa Bunda? Kan agak bingung juga kita akan. Nah dalam hal ini tentunya disinilah kita tidak bisa juga ya masyarakat ini lagi masyarakat tidak bisa seperti hanya maaf kasus di Bandung seperti itu. Entah benar atau tidak, katanya masyarakat tidak tahu. Saya juga agak heran kok masyarakat tidak tahu ya. Nah hal ini saya mengharapkan masyarakat jangan sampai tidak tahu tentang hal itu. Tentunya di sini kalau katakan lembaga pendidikan itu yang memang berniatnya itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membina keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia, tentunya tidak bisa lepas juga dari masyarakat. Ibu-ibu pengajian di kampung saja melibatkan masyarakat kok. Apalagi pendidikan untuk anak-anak masa depan bangsa. Tentunya keluarga yang percayakan di sini. Tentunya juga bukan keluarga yang percaya begitu saja tanpa penilaian. Nah, penilaian yang diketahui oleh keluarga. Tapi mungkin agak susah juga Bu Retno. Seperti Bu Retno bilang ada akses yang agak sulit ya untuk kasus di Bandung misalnya. Orang tua atau keluarga sulit untuk mengakses ke anak-anak di pesantren gitu ya. Sehingga itu tidak boleh, itu tidak boleh terjadi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan Undang-Undang HAM harus ada akses dari orang tua untuk bertemu langsung dengan anak yang dididik di lembaga pendidikan tersebut. Tidak boleh memutuskan hubungan begitu saja. Tidak boleh. Karena di sini orang tua harus tetap ada hubungan kontak dengan anak kandungnya. Nah, yang dititipkan di dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini orang tua bisa menuntut ya Bu Retno kalau ingin meminta akses ke anak-anak mereka di boarding school, misalnya di pesantren yang harusnya memang orang tua jeli ya. Artinya ketika memilih menitipkan anak-anaknya di sebuah sekolah boarding school maupun pondok pesantren yang juga boarding school seperti itu harusnya kan lihat rekam jejak, datang, lihat aturannya, bagaimana mereka bisa akses anak-anak. Kalau nggak boleh pakai handphone, apakah ada akhir pekan anak-anak boleh menggunakan? Terus kapan mereka bisa datang? Apakah setiap saat? Nah ini yang kadang-kadang masyarakat kita ya percaya gitu, atau letaknya jauh sehingga karena kesibukan tidak bisa. Nah ini juga ya artinya harus ada menurut saya orang tua ini juga harus ketika pengasuhannya dipindahkan ke sebuah lembaga pendidikan, dia tidak lagi mengasuh, maka dia harus meluangkan waktu sebenarnya untuk anak-anak, memastikan anaknya baik-baik saja, kurang apa, butuh apa, atau mungkin anaknya mau cerita selama ini tapi karena nggak boleh pegang handphone nggak bisa menceritakan gitu. Itu sebenarnya penting dan jangan mau sebenarnya memasukkan ketika tadi kesulitan mengakses. Nah itu harusnya dilaporkan ke misalnya kalau ini kan di bawah Kementerian Agama ya harusnya ke Kementerian Agama. Jadi orang tua juga harus
teredukasi kalau menitipkan Betul. anak ke sekolah yang Ya, seperti pesantren atau boarding betul. school ini harus tetap minta akses, harus tetap aware Oh gitu ya, iya, betul. cara Dan menyerahkan. kan kita harus memastikan anak kita baik-baik ya ketika pengasuhnya tidak berada di kita tapi sudah kita pasrahkan. Kan tidak hanya memasrahkan, tapi kita juga harus melakukan pengawasan memastikan anak kita memang baik-baik Oke, saja ya. gitu. Mungkin Baik. boleh saya tambahkan Ha? sedikit saja, Ya. Ibu Retno. Silakan. Saya pengalaman pribadi, Bu Retno, saya sejak umur 12 tahun sudah merantau di Jogja dulu. Saya tinggal di asrama bukan asrama boarding school begitu, bukan. Hanya di sana tuh di Jogja itu memang ada tempat-tempat untuk anak-anak pelajar begitu. Itu ada peraturan ketat. Peraturan ketat, kita hanya bisa menerima, asrama itu tidak campur, memang perempuan semua. Kalau saya perempuan semua begitu kan. Kapan kita bisa menerima tamu, dan tentunya di sini ada kontak juga dengan orang tua. Tetap ada Lalu gitu ya. masyarakat setempat, kebetulan saya tinggal di daerah Kauman di Yogyakarta itu di Jalan Gejen gitu kan. Itu memang lingkungan di belakang asrama saya itu ada musola. Jadi kami lingkungan itu masyarakat itu memang mengawasi kami, menjaga kami begitu. Jadi Nah, kepedulian seperti jadi masyarakat masyarakat juga memang dibutuhkan. sangat orang Ya. tua walaupun saya itu jauh, orang tua saya di Banten, saya sekolah di Jogja, tapi komunikasi jalan terus. Jadi antara orang tua saya dengan ibu asrama katakanlah begitu, itu ada komunikasi. Oke. Nah, jadi kami betul-betul dijaga, misalkan untuk jalan-jalan ke Malioboro, itu ditemani oleh ibu asrama begitu atau oleh putrinya. Nah, seperti itu kami dulu. Jadi alhamdulillah. Jadi benar-benar jangan menyerahkan 100% akses begitu ya ke tempat lembaga pendidikan. Kami juga mengundang Mirsa Anda untuk ikut bergabung berdiskusi dengan kami untuk menyampaikan pendapat dan suara Anda di nomor telepon yang tertera di layar kaca kami. Kita akan lanjutkan dua sisi usai jeda sesaat lagi.